Pernah nggak sih kita lihat ada anak yang lagi kesulitan, entah itu soal pertemanan atau perilaku, dan kita jadi bingung, aduh harus mulai dari mana ya? Nah, ternyata jawabannya itu bukan soal satu solusi ajaib. Bukan, tapi soal membangun tim. Di sini kita akan kupas tuntas gimana caranya membangun tim pendukung yang benar-benar solid buat anak. Jadi pertanyaan besarnya, gimana sih caranya kita bisa bikin semacam jaring pengaman yang nggak cuma ada, tapi benar-benar efektif? Jaring yang bisa menangkap, mendukung, dan ya, mendorong anak buat tumbuh. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Dan jawabannya sebetulnya simpel banget. Butuh sebuah tim. Udah, itu aja. Nggak ada tuh ceritanya pahlawan super yang bisa sendirian. Kunci suksesnya itu ya kolaborasi. Kerjasama yang kuat antara semua orang penting di sekitar si anak. Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Pertama, kita bahas dulu sistem kolaboratifnya secara umum. Terus, kita masuk ke lingkaran paling dalam, orang tua. Lanjut ke lingkaran kedua, yaitu guru. Terus ke yang paling luar, komunitas. Dan terakhir, yang paling penting, kita sambungin semua lingkaran itu. Oke, kita mulai ya. Kita akan bangun sistem ini lapis demi lapis. Dan kita akan pakai sebuah kerangka berpikir yang keren banget dari psikologi perkembangan. Namanya model ekologis. Intinya apa sih teori sistem ekologis ini? Gini, idenya tuh simpel tapi revolusioner banget. Anak itu nggak tumbuh di ruang hampa. Coba deh bayangin, ada rumah, sekolah, sama komunitas. Nah, ketiganya ini kayak roda gigi dalam sebuah mesin. Kalau cuma satu yang muter, ya mesinnya nggak jalan kan? Makanya kunci suksesnya itu justru ada di koneksi, di jembatan yang menghubungkan semua lingkungan ini. Oke, sekarang kita masuk ke lingkaran paling inti, fondasi dari segalanya dalam hidup seorang anak, peran orang tua. Ini nih satu hal yang paling mendasar. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang kenal anak lebih baik dari orang tuanya sendiri. Betul kan? Mereka itu bukan cuma pengamat tapi ahlinya, punya pengetahuan super dalam yang nggak bisa digantikan. Nah, ini fondasinya. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, datanya jelas banget. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan kan bedanya jauh banget? Kalau orang tua ikut terlibat aktif, efektivitas intervensi buat ngurangin perilaku bermasalah itu, loncatnya lebih dari 2 kali lipat. Angka 0,85 di penelitian sosial itu gede banget loh. Ini bukti nyata betapa kuatnya peran orang tua. Nah, ini yang mengubah cara kita memandang peran mereka. Orang tua itu bukan lagi sekedar klien yang nganterin anak terapi. Enggak. Mereka itu justru bagian penting dari tim terapinya. Mereka jadi agen perubahan yang bisa menerapkan strategi langsung di rumah, tempat di mana anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Terus gimana sih contohnya jadi rekan terapis ini? Salah satu cara paling gampang itu lewat pujian. Coba bandingin ya. Kita sering kan bilang, bagus. Ya, bagus sih, tapi nggak jelas bagusnya kenapa. Nah, pujian yang efektif itu spesifik banget. Kita jelasin perilaku apa yang kita suka. Ini bukan cuma kata-kata manis loh. Ini alat yang ampuh banget buat ngebentuk perilaku dan bisa dipakai tiap hari. Oke, fondasi di rumah udah kuat. Sekarang kita geser ke lingkungan berikutnya tempat anak paling banyak menghabiskan waktu, yaitu sekolah. Disinilah lingkaran dukungan kedua, guru, punya peran yang super penting. Guru itu punya sudut pandang yang unik banget. Kenapa? Karena mereka nggak cuma lihat satu anak, tapi satu anak di antara ya mungkin 20 atau 30 anak lain. Jadi mereka bisa bandingin. Ini penting banget buat ngerti gimana sih anak berinteraksi sama temennya, gimana dia ngikutin aturan, atau pas lagi ada kesulitan belajar. Nah, ada satu alat detektif yang efektif banget buat guru. Namanya metode ABC. Ini bukan lagi soal apa yang anak lakuin, tapi lebih dalam lagi, kenapa dia ngelakuin itu. Jadi kita lihat R, antecedent atau pemicunya, B, behavior atau perilakunya, dan C, consequence atau akibatnya. Dari sini kita bisa nemuin pola-pola yang tersembunyi. Biar kebayang, kita lihat contohnya. Di kasus pertama, anak dikasih PR matematika, terus dia robek kertasnya. Pemicunya PR, perilakunya merobek kertas, akibatnya PR-nya jadi tertunda. Nah, kelihatan kan? Fungsi perilakunya itu buat menghindar dari tugas. Contoh kedua, temennya ambil balok, dia pukul temennya, terus dia dapat baloknya lagi. Fungsinya jelas buat mendapatkan sesuatu. Nah, ngerti fungsi ini penting banget buat nentuin langkah selanjutnya. Jadi, nyambungnya di mana? Ya di sini. Apa yang guru amati di sekolah dan apa yang orang tua pahami di rumah itu harus nyambung, harus jadi satu suara. Bayangin deh, kalau strategi di rumah dan di sekolah itu sama, anak kan jadi dapat pesan yang konsisten. Ini bisa mempercepat perkembangannya banget.
Terus gimana cara praktisnya nyambungin ini? Salah satu alat yang simpel tapi ampuh itu buku komunikasi harian. Dan ini bukan cuma buat ngelaporin masalah ya, ini jalur komunikasi dua arah. Bisa buat ngasih tahu keberhasilan hari ini, atau sekedar mastiin orang tua sama guru tuh sejalan terus. Oke, rumah udah, sekolah udah. Sekarang kita keluar lagi ke lingkaran yang sering banget kelupaan padahal penting banget, yaitu komunitas. Komunitas itu perannya bukan cuma nyediain tempat terapi loh. Peran terbesarnya itu justru menciptakan rasa memiliki, rasa diterima. Jadi keluarga nggak merasa dihakimi, stigma jadi hilang, dan setiap anak punya kesempatan buat ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Biar lebih jelas, kita lihat satu contoh nyata ya. Ada program komunitas inklusif yang keren banget, namanya Buddy Basketball. Coba perhatiin deh detailnya. Program ini sukses bukan karena anak-anak cuma dibolehin ikut. Bukan. Tapi karena programnya emang dirancang khusus buat mereka. Ada teman pendamping, pelatihnya ngerti pendidikan khusus. Nah, ini bedanya antara cuma mengundang sama menyambut dengan tangan terbuka. Hasilnya gimana? Wah, jauh lebih dari sekedar jago basket. Anak-anak ini jadi punya teman baru, nggak merasa sendirian lagi. Dan yang paling penting, mereka jadi ngerasa berharga sebagai bagian dari tim. Inilah kekuatan komunitas yang sesungguhnya. Nah, kita udah lihat tiap lingkarannya kan, ada orang tua, guru, dan komunitas. Sekarang, bagian paling pentingnya, gimana kita menyatukan semuanya. Disinilah keajaibannya terjadi. Jadi, intinya apa? Kekuatan sistem ini tuh bukan di masing-masing lingkaran, tapi di koneksi antar ketiganya. Orang tua bawa hati dan pemahaman yang mendalam. Guru bawa data dan struktur dari kelas. Komunitas bawa kesempatan dan rasa diterima. Kalau ketiganya nyambung, wah jaring pengamannya jadi kuat banget. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan. Nggak peduli Anda ini orang tua, guru, atau cuma bagian dari komunitas, coba pikirkan deh, satu langkah kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk memperkuat satu saja koneksi dalam jaringan pendukung seorang anak. Karena percaya deh, setiap sambungan kecil yang kita perkuat itu bisa bikin perbedaan yang luar biasa besar.